mahasiswi Pendidikan Biologi Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan model Cruise Review Hore atau CRH. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Siap-siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Sebelum kita mulai belajar, silakan ketua silakan temannya dulu, kita berdoa bersama. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yang baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Semua, Bu. Ya. Hadir semua. Ya, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Kalau sudah siap, semua hal yang tidak berhubungan atau tidak berkaitan dengan biologi harus disisipkan terlebih dahulu. Kemudian semua buku yang berkaitan dengan pelajaran biologi harus dikeluarkan. Silakan bunyi
ini adalah zat aditif pada bahan makanan. Zat aditif. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, mohon perhatiannya ya. Tolong dilihat ke depan. Jangan mengobrol. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu apa? Menjelaskan definisi dari zat aditif dengan benar. Kemudian yang kedua, nanti kita mampu membedakan mana yang zat aditif alami dan mana zat aditif buatan. Kemudian yang ketiga, kita mampu mengidentifikasi contoh dari masing-masing zat aditif tersebut. Yang keempat, nanti kita mampu menjelaskan dampak penggunaan zat aditif bagi kesehatan. Maka dari itu kita bagi dia menjadi beberapa submateri. Materi yang pertama apa tadi yang akan kita jelaskan? Definisi zat apa? Zat aditif. Zat aditif. Kemudian yang kedua apa? Membedakan, berarti dia terdiri dari jenis zat apa? Aditif. Zat aditif. Terbagi atas berapa dia? Terbagi atas 2. Ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, yang ketiga, apa tujuan pembelajaran kita tadi? Contoh. Setelah kita tentukan jenis-jenisnya, kemudian kita beri atau kita identifikasi contoh dari zat aditif tersebut. Bagi juga atas 2 ya. Berarti ada alami dan buatan. Kemudian yang keempat apa yang akan kita bahas? Dampak penggunaan zat aditif. Yang keempat itu ada dampak. Dampak zat aditif bagi apa? Bagi kesehatan. Aditif bagi kesehatan siapa? Manusia. Kesehatan kita atau kesehatan manusia. Oke, kita masuk yang pertama terlebih dahulu. Definisi dari zat aditif. Nah, berdasarkan penjelasan di awal tadi, siapa yang bisa menjelaskan apa itu zat aditif? Siapa yang bisa menjelaskan definisi dari zat aditif? Oke, Eca. Dan zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada suatu makanan agar makanan memiliki aroma, rasa, dan penampilan yang menarik sehingga seseorang tertarik untuk memakannya. Oke, itu jawaban dari Eca. Jawabannya sudah bagus ya. Ada yang bisa lagi menjelaskan apa itu definisi dari zat aditif? Atau setuju dengan pendapat dari Eca? Setuju. Oh, setuju ya. Oke, kita lihat dulu pengertian dari zat aditif. Nah, zat aditif itu adalah zat yang dengan atau tidak sengaja ditambahkan pada suatu makanan agar makanan tersebut memiliki nilai gizi, apalagi memiliki cita rasa,
Kemudian yang ketiga, penambahan gula. Dan yang keempat, cara yang keempat yaitu dengan penambahan garam seperti telur asin misalnya ya. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah bahan penyedap alami. Nah, fungsi dari bahan penyedap ini apa? Untuk menyedap. Menambahkan cita rasa agar makanan tersebut tidak tawar dan lebih enak. Nah, bahan penyedap alami di sini contohnya apa? Yang pertama ada lada atau merica. Bagaimana rasa dari lada atau merica tersebut? Menambah rasa pedas pada suatu makanan. Kemudian ada asam dan belimbing bulu. Dia berfungsi untuk menambahkan rasa asam pada suatu makanan. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan aneka bumbu dapur lainnya. Nah, ini contoh dari bahan penyedap alami yang sering kita temukan di mana? Di dapur. Bagi yang suka masak tentu tahu ya jenis-jenis dari bahan penyedap tersebut. Ada yang suka masak di sini? Suka ya. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Sudah paham dengan materi yang dijelaskan? Sudah. Boleh kita lanjut ke materi berikutnya? Kalau boleh, kita langsung masuk ke zat aditif buatan. Nah, zat aditif buatan ini, siapa yang tahu apa itu zat aditif buatan? Ada yang bisa menjelaskan apa itu zat aditif buatan? Ya, Wawa. Zat-zat yang ditambahkan dalam makanan yang bersifat tidak alami, Bu. Zat-zat yang ditambahkan pada suatu makanan yang bersifat tidak alami. Nah, ada yang lain yang bisa menambahkan jawaban Wawa? Atau setuju dengan pendapat dari Wawa? Setuju ya, bahwa zat aditif buatan itu merupakan zat yang ditambahkan pada suatu makanan yang bersifat tidak alami atau mengandung zat-zat kimia yang dimasukkan ke dalam suatu makanan agar makanan tersebut terasa lebih enak. Nah, bahan pembuatan buatan ini digunakan untuk menambah warna pada suatu makanan dan juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor berapa? 39/Menkes/5/5 dan /85. Nah, walaupun sudah dibuat peraturannya, sudah diberikan sanksi bagi pelanggarnya, namun masih saja ada
berupa sakarin atau Siklamat. Nah, kemudian kita masuk yang keempat yaitu bahan pengawet buatan. Kalau tadi yang alami ada berapa cara? Ada 4 cara. Nah, ada apa saja tadi? Ada dengan cara pemanasan, pendinginan, penambahan penambahan garam. Nah, pada bahan pengawet buatan yang menggunakan zat-zat berbahan kimia. Apa saja contoh dari zat bahan kimia tersebut yang digunakan untuk mengawetkan makanan? Asam propionat, Ada asam propionat. Kemudian kedua, asam sitrat, ada asam sitrat. Kemudian apa lagi? benzoat, Ada benzoat. Kemudian apa lagi? sendawa. Ada sendawa. Itulah zat-zat untuk bahan pengawet buatan. Nah, selanjutnya, ini adalah contoh dari penggunaan zat-zat kimia untuk mengawetkan selai. Itu dia menggunakan natrium dan benzoat. Kemudian, yang lagi marak-maraknya pengawetan mie dengan menggunakan formalin. Kemudian penggunaan boraks untuk mengawetkan bakso. Nah, selanjutnya kita masuk yang berapa lagi? Yang keempat, bahan penyedap buatan. Ini yang sering digunakan adalah monosodium glutamat atau MSG. Apabila kita mengkonsumsi MSG secara berlebihan, kemudian berlangsung dengan jarak waktu yang lama, apa yang akan terjadi pada kita? Menyebabkan kelemahan. Dapat menyebabkan kelemahan dan kerusakan otak. Nah, contohnya apa bahan penyedap buatan? Ada Masago, apa lagi? Oregor, Sasa, Ini pernah kalian temukan di mana? Pernah kita gunakan untuk memasak makanan sehari-hari? Pernah. Apakah dia boleh dikonsumsi secara terus-menerus? Tidak. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham dengan perbedaan zat aditif alami dan zat aditif buatan? Sudah. Contohnya juga sudah jelas. Sudah. Kemudian kita langsung ke materi berikutnya yang keempat yaitu tentang dampak negatif dari zat aditif. Ada beberapa zat aditif yang akan berdampak negatif terhadap kesehatan kita. Yang pertama ada apa? Ada zat warna sintetis, ya. Dia akan berdampak terhadap kesehatan berupa alergi dan sakit hati. Kemudian MSG, kerusakan otak. Kemudian ada BHP dan BHA. Kelainan kromosom pada orang alergi terdapat terhadap aspirin. Kemudian ada sulfit akan menyebabkan sesak nafas. Kemudian yang kelima, zat manis buatan akan membuat kondisi dan gangguan saraf. Ya, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Sudah paham terkait dengan materi kita? Terkait dengan materi zat aditif. Sudah jelas ya, dari segi definisinya sudah jelas, kemudian definisinya sudah, contohnya sudah, dan dampaknya sudah tahu ya. Oke, selanjutnya agar proses pembelajaran kita tidak membosankan, itu akan melakukan sebuah games atau permainan yang namanya kejar kau tangkap. Artinya, kejar di sini adalah kita berlomba-lomba atau menjawab suatu pertanyaan dengan benar. Dan artinya kau tangkap setelah kita menjawab pertanyaan dengan benar, kita akan menangkap atau mendapatkan skor atau nilai. Nah, untuk itu ibu akan membagi anda semua menjadi beberapa kelompok yang mana terdiri dari 3 orang. Nah, itu bagi dulu ya, disebutkan dan nanti silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Kita terdiri dari atas 3 tim. Ada tim A, tim B, dan tim C. Tim A itu terdiri atas yang pertama Ferry, Lucy, dan Nuraini. Kemudian tim B itu ada Fitri, kemudian Ike, dan Vera. Kemudian tim C, Wawa, Iking, dan Eca. Silakan duduk di kelompok yang masing-masing. Nah, sudah duduk di kelompok yang masing-masing? Sudah. Nanti pertandingan ini bertujuan untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi yang sudah dijelaskan. Nah, nanti pertandingan akan dimulai pada saat ibu membacakan soal
Gimana kelompok B sudah selesai? Coba kasih kami pun gembira, marilah bersorak, hore hore hore. Kayak gitu bisa, Bu? Bisa? Bagus ya? Kelompok B sudah? Coba kami dulu. Oh boleh. Silakan kelompok C dicobakan dulu penyaringannya. Jawabannya jawaban yang tepat dan juga benar. Hore, hore, hore. Pada saat hore-horenya lebih semangat lagi ya. Ya Bu. Oke, sudah bagus. Kemudian gimana dengan kelompok A? Siap, Bu. Sudah? Boleh dicobakan? Siap, ya. Siap, Bu. Oke, siap. Jawaban kami benar sorak hore. Hore, Jawaban kami benar sorak hore. hore. Terusnya sama lagi, horenya lebih semangat lagi ya. Ya, Bu. Oke, berarti sudah selesai nyari-nyarinya ya? Siap untuk kita lakukan permainan? Siap. Nah, Ibu akan membagikan masing-masing kelompok itu 9 kertas. Nah, kertas tersebut nanti silakan kalian beri nomor masing-masing. Nomornya 1 sampai 9. Nah, nanti jawaban dari pertanyaan yang Ibu ajukan silakan kalian tulis dalam kertas tersebut. Ibu bagikan kertasnya dulu ya. Silakan bikin nomornya. Kemudian dijawab di kertas ini ya. Ini kertasnya. Sudah bisa dimulai? Ya, Bu. Kalau sudah bisa dimulai. Nah, coba dilihat ke depan dulu sebentar. Nah, di situ ada 9 bulatan. 9 bulatan ini merupakan soal yang akan kita jawab. Nanti Ibu akan memberikan soal secara acak. Mau mulai dari nomor berapa dulu? Kita mulai dari nomor 5 terlebih dahulu ya. Ini soal nomor 5. Soal pertama, yaitu Roni sangat menyukai makanan seperti gambar di samping. Apa itu? Selek atau makanan ringan, di mana dia dalam satu hari bisa menghabiskan 5 bungkus makanan tersebut. Menurut Ananda, apakah yang akan terjadi apabila Roni terus memakan makanan tersebut setiap harinya? Silakan dituliskan jawabannya pada kertas bernomor 5. Pada kertas nomor 5. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Sudah ya? Sudah ya? Nah, silakan dilihat soalnya. Berdasarkan gambar tersebut ada apa saja? Ada gula merah, kemudian ada daun pandan dan cabai. Berdasarkan bahan makanan tersebut, apakah makanan tersebut tergolong ke dalam jenis zat aditif yang mana? Kemudian jelaskan kegunaan dari masing-masing bahan tersebut. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya? Itu soal nomor 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ke soal nomor 1, yaitu jelaskan definisi dari zat aditif. Silakan ditulis pada kertas bernomor 1. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 9, yaitu jelaskan apa jenis-jenis zat yang memiliki dampak negatif. Kemudian bagaimanakah dampak dari penggunaan zat aditif tersebut terhadap kesehatan. Paham maksud soalnya ya? Paham, Bu. Sudah selesai dijawab? Sudah, Bu. Nah, kita
Jawabannya itu bahan tersebut merupakan zat aditif alami, yaitu gula merah berfungsi untuk memberikan rasa manis pada makanan, daun pandan atau suji memberikan aroma dan warna hijau pada makanan, sedangkan cabai berfungsi memberikan rasa pedas dan memberikan warna merah pada makanan. Sudah? Sudah. Gimana yang lain? Jawaban dari tim C sudah benar atau salah? Benar. Sudah benar ya? Sudah benar, kalau benar silakan nyanyikan yel-yelnya. Jawaban kami tepat dan juga benar. Hore, hore, hore. Hore! Semuanya? Gimana nomor 3? Apakah jawabannya benar? Benar, Bu. Benar ya? Kemudian kelompok atau tim lain, tim A, jawabannya benar? Benar. Nah, silakan tim B nyanyikan yel-yelnya terlebih dahulu. Jawabannya benar. Kami yakin. Marilah bersorak. Hore, 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 hore. Tim A, langsung. 1, 2, 3. Jawaban Kami benar sorak hore, hore. Jawaban kami benar sorak hore, hore. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Soal nomor 4 silakan jawab oleh tim B. Silakan diangkat dulu semua jawabannya nomor 3. Nomor 4. Sudah? Silakan tim B jawab pertanyaannya. Zat aditif buatan itu contohnya sakarit atau siklamat yang buat rasa manis. Kemudian proiko dan masako sebagai penyebab makanan dan benzoat untuk menguatkan makanan. Oke, gimana jawaban dari tim B menurut kelompok tim A dan C? Sudah benar apa salah? Sudah benar ya, karena benar silakan nyanyikan yel-yelnya. Jawabannya benar, kami pun gembira. Marilah bersorak, hore, 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 hore. Yang gimana dengan tim A dan tim C? Benar, Bu. Benar ya, karena benar kita langsung masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya soal nomor 9, Bu. Kita masuk ke soal terakhir ya. Iya, Bu. Baik, kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal yang ke-9. Silakan diangkat dulu kertasnya. Nomor 9. Nah, sudah? Sudah bisa menjawab semua? Ini nomor 9 atau nomor berapa itu? 9, Bu. Punya nomor 9, Bu. Oke, silakan tim C jawab dulu pertanyaannya. Soalnya jelaskan apa jenis-jenis zat aditif yang memiliki dampak negatif dan bagaimanakah dampak dari penggunaan zat aditif tersebut terhadap kesehatan. Contohnya zat warna sintetis yaitu menyebabkan alergi dan kanker hati, MSG kerusakan otak, BHT kelainan kromosom dan sulfit sesak nafas dan gatal-gatal. Ya, itu jawaban dari tim C. Gimana menurut kelompok tim A dan tim B? Benar, Bu. Jawabannya benar ya. Kalau benar, silakan nyanyikan yel-yelnya. Jawaban kami tepat dan juga benar. Hore, hore, hore. Tapi ternyata ada satu soal yang belum terjawab ya, nomor 7. Nomor 7 ya. Kita cek dulu nomor 7. Nah, nomor 7. Tim A silakan jawab pertanyaan nomor 7. nomor 7, Bu. Nomor 7. Tapi sebelumnya tolong diangkat dulu nomor 7. Jawaban nomor 7 silakan diangkat dulu. Ya, silakan tim A dijawab pertanyaan soal nomor 7. Soal nomor 7, yaitu jelaskan apa jenis-jenis pewarna buatan yang terdapat dalam makanan. Apa saja warna yang dihasilkan dalam penggunaan bahan pewarna buatan tersebut? Jawabannya yaitu namanya yaitu FCV, yaitu Nomor 7 loh, nomor 7. Jawaban nomor 7. zat pewarna buatan yaitu MSG, MSG. BHC dan BHA, dan yang terakhir yaitu sulfit. Sulfit. Nah, gimana dengan kelompok lain jawabannya? Salah, Bu. Salah. Salah. Menurut tim B jawabannya apa? Contohnya itu pas krim itu pewarna pada es krim, sunset yellow itu minuman atau makanan ringan. Kemudian brilliant blue itu memberi warna biru pada jelly dan Quansio 4R itu untuk membuat warna pada selai. Nah, itu jawaban dari tim A ya. B. Ya,
Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada suatu makanan agar makanan memiliki aroma atau rasa. Kemudian Jenis-jenisnya ada berapa? Ada 2 ya. ada 2. Apa saja nih, Ken? Kemudian ada zat aditif alami, ada zat aditif buatan. Nah, kemudian Kemudian contoh dari zat aditif alami itu misalnya pandan, kunyit. Kalau yang buatan itu Riko, Sasa, formalin. Kemudian dampak zat aditif bagi kesehatan. Kalau formalin bisa menyebabkan kanker. Kalau kelemahan pada otak karena memakai terlalu banyak pemakaian MSG dalam bahan makanan. Oke, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, untuk menguji apakah setiap individunya paham apa tidak, kita akan lakukan sebuah kuis sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Nah, ini ada soal kuisnya ya, silakan dikerjakan. Nomor ke belakang ya, Ferry. Nomor ke belakang.
wabarakatuh.